Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami pengikut Majelis Zikir Tarekat Naksabandiyah Muhammadiyah Al-Mahdiyah Nusantara, kembali bersama membahas dalam acara ngobrol santai sambil minum kopi, membicarakan hal seputar sufi, seputaran metodologi beragama, berbicara tentang paham-paham tasawuf. Kali ini masih di tempat yang sama kemarin, cuma dalam ruangan yang berbeda, di warung kopi Dinamika yang ada di seputaran Waduk Tunggu Pampang. Dan kali ini kita ditemani oleh Yai Dr. Umar dan saya sendiri, Lukman. Untuk malam ini, tema yang akan kita kaji, kita bicarakan adalah tema tentang sholat. Berbicara tentang sholat, banyak di dalam Al-Quran ya, yang menjelaskan tentang sholat itu. Baik kewajiban untuk menjalankan, melaksanakan sholat, maupun juga sholat itu dijelaskan fungsi sholat, makna sholat, dan tujuan-tujuan sholat itu. Dalam hal ini dalam berhubungan dengan ayat, bisa kita lihat ayat pada surah Toha ayat 14 yang menjelaskan tentang innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li zikri. Sungguh akunya Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Artinya aqimi sholata li zikri. Kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang sifatnya dimensional ya. Aqimi sholata li zikri. Apa itu sholat? Bagaimana modelnya? Dan erat juga hubungannya dengan surah Az-Zumar kalau tidak salah. Al-Ma'arij ayat 23. Allazina hum ala sholatihim dhaimun. Artinya mereka tetap setia melaksanakan sholatnya. Sholatnya dilaksanakan tanpa ada putus-putus, barangkali begitu ya. Baik, kali ini Yai Dr. Umar akan menjelaskan tentang sholat itu dari pandangan sekolah kami, dari pandangan hakiki ya, dan sholat tersebut. Silakan, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Kembali dalam channel Majelis Zikir MDZ TNKN Al-Mahdi Nusantara, cabang Makassar, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini kita membahas terkait tentang sholat. Nah, ini sangat menarik ya. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran maupun hadis yang berbicara terkait tentang sholat. Apalagi kita melihat tinjauan sholat itu dalam berbagai aspek dimensi. Nah, dalam terminologi bahasa sendiri, sholat itu artinya dari kata salawat ya. Ada yang mengartikan ini artinya bacaan atau doa. Tapi dalam terapan bahasa Arab yang lain, sholat juga berarti silah.
silah ya, sila dari kata wasala ya silu, artinya bersambung, menyambungkan. Nah, ini yang menarik. Maka tatkala ketika Rasulullah menyabdakan sebuah perintah sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Iya, iya, iya. Ini bisa berarti sholatlah sebagaimana engkau melihat saya sholat. Berarti yang dilihat apanya? Zahirnya Rasul, maka muncullah namanya tata cara sholat dalam ilmu fikih secara zahir. Tapi ketika sholat ini diartikan sebagai menyambungkan, nah ini menarik. Kalau diartikan menyambungkan, selalu sambungkanlah sebagaimana saya menyambungkan kepada Tuhanku ya. Seperti itu kan? Siap ya. Selalu kamar aitumuni usalli. Lihatlah bagaimana cara saya menyambungkan dengan sholat itu. Nah ini yang menarik. Bahwa ternyata isinya sholat itu adalah ketersambungan antara hamba dan Tuhannya. Nah ini yang sekarang sangat jarang dibahas, sangat jarang didakwakan. Begitu susah untuk mencari ilmu ini, dan alhamdulillah di sekolah kami dalam tarekat Qadim kita sudah diajarkan dan kemudian mempraktekkan, dan kemudian bagaimana kita beradaptasi untuk membuktikan segala sesuatu yang terkait tentang sholat. Nah, apa yang menjadi ketersambungan antara hamba dengan Tuhan? Nah, inilah kita membutuhkan namanya metodologi agama yang membahas bagaimana syarat rukun terjadinya yang namanya hubungan ketersambungan. Jadi kita di alam baharu, jasmani, manusia secara zahir menyambungkan ya kepada Tuhan yang di alam maha qadim, maka jalannya satu-satunya adalah jalan qadim. Maka kita di alam baharu menuju alam qadim, nah itu jalan akhirat. Nah, disinilah ilmunya. Disinilah metodologinya yang disebut dengan ilmu tarekat dan ilmu hakikat. Jadi kalau sekedar untuk menyambungkan dengan ilmu syariat, ilmu fikih, itu bukan dimensinya atau bukan domainnya di situ. Kalau ilmu fikih tentang tata cara, syarat rukun secara zahir saja. Siap. Tapi dalam ilmu metodologi, ilmu hakikat, kita juga belajar cara, jalan, dan syarat rukun untuk bisa menghubungkan dalam sholat itu kepada Tuhan. Makanya disebutkan dalam sholat itu sebagai doa pembuka sebelum kita masuk intisari sholat adalah inni wajjahtu wajhiyah. Saya hadapkan wajahku kepada wajahnya. Nah, ini dia sebagai salah satu metode awal untuk terjadinya ketersambungan itu. Ini kan menarik, ketika kita sholat mengharapkan wajah kepada wajah Tuhan. Nah, ini yang abu-abu di umat sekarang ini. Nah, mengharapkan wajah ke Allah tentunya wajah kita di alam baharu ini ya harus dihadapkan wajah Tuhan yang ada di alam dunia atau alam baharu. Nah, ini yang menarik. Maka sangat linier syarat rukun masuk Islam itu harus bersyahadat dulu. Siap. Harus menyaksikan dan melihat Allah dan utusannya. Iya, iya. Sebagai satu sistem linier ketersambungan qadim. Bahwa melihat Allah, menyaksikan Allah melalui sang utusan Rasulnya. Dalam syahadat disebut Rasulullah Muhammad. Nah, ini yang hilang di tengah umat. Ini yang tidak pernah didakwakan di luar terkait tentang syahadat. Harusnya menyaksikan, melihat, tapi karena dianggap Rasul Muhammad sudah meninggal, sudah mati secara zahir. Padahal faktanya dalam ilmu dunia ya, Iya. yang meninggal itu yang mati ya manusia zahirnya Nabi Muhammad. Tapi Rasul Muhammad itu bukan entitas baharu di alam jasmani dunia, tapi itulah entitas yang ada di alam qadim. Itulah yang disebut sebagai jalan siratal mustaqim, sebagai jalan qadim atau ketersambungan qadim. Maka disebutlah dalam surah Al-Maidah 35,
mendekatkan diri kepada Allah, menghubungkan diri kepada Allah, carilah wasilah, wabtagu ilaihi wasilah. Nah, ini kurang lebih wasilah dengan sholat, dengan sila ini saling ada keterkaitan hubungan kodim di saat kita sholat. Nah, menarik dalam sholat itu tadi di surah Al-An'am ya, wajah tu wajahiyah, ini sebagai doa iftitah sekaligus ada ayatnya di ayat Al-An'am 79. Nah, yang menarik juga adalah adanya perintah untuk menjaga sholat. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Ini ada di surah Al-Baqarah 238. Nah, bagaimana mau menjaga sholat? Nah, dalam ilmu syariat yang dijaga itu ya salat 5 waktu. Padahal kalau kita menjaga sesuatu ya harus dijaga sepanjang waktu. Maka di ayat lain disebut dalam surah Al-Ma'arij 23 tadi ada disebut sebagai salat doim. Salat yang tidak pernah putus, yang terpelihara. Itulah yang disebut dalam Al-Baqarah tadi, salat usta. Nah, ketika diterjemahkan sebagai ilmu fikih, ilmu syariah, salat usta, salat pertengahan waktu. Ada yang sebagian ulama ya, salat asar, ada juga yang menerjemahkan salat subuh. Itu dalam perspektif ilmu syariat fikih. Salat tentang salat zahir. Tapi kalau salat ketersambungan atau salat hakikat, salat usta itu adalah salat pertengahan. Ya, yang mana dimaksud? Itulah yang ada pada dimensi manusia. Pertengahan salat antara dimensi jasmani dan dimensi ruhani. Itulah qalbu. Jadi yang terjaga di situ adalah ketersambungan itu melalui pintu qalbu. Itulah yang dipelajari dalam ilmu hakikat, dalam tarekat atau metodologi agama. Nah, inilah ya yang menjadi beberapa referensi dan kerangka dalam memahami, mempraktikkan sholat itu sebagai metode ketersambungan Tuhan dengan hambanya. Nah, tapi sebagai kunci ya dari semua apa yang saya urai, silakan buka dalam surah Al-Baqarah 45-46. Ini yang menarik. Ketika Allah menyerukan kepada orang-orang beriman, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah melalui jalan sabar dan sholat. Nah, sabar dan sholatlah kamu ya. Ini sangat menarik. Kenapa? Di lanjut ayat ini disebutkan, innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Ini sesungguhnya sangat berat. Nah, kalau salat zahir gampang ya. Tapi kalau salat daim yang terus menerus yang disebut sebagai salat hakikat yang harus dijaga sepanjang waktu, itu yang paling berat dikatakan dalam ayat ini. Illa alal khosyiin. Lakabiratun illa alal khosyiin, berat kecuali bagi yang orang yang khusyuk. Nah, maka masuklah kita ke sholat khusyuk. Yang mana sholat khusyuk? Lanjut dari ayat ini disebutkan apa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Sholat khusyuk itu adalah sholat yang hakul yakin mengalami atau melakukan sebuah metodologi ketersambungan, disebutkan mulaqu rabbihim. Ada pertemuan antara Allah dan hambanya. Nah, ini dia. Betul. Lebih gampang lagi dalam surah Al-Baqarah 45-46 ya. Mulaku rabbihim. Ada kata mulaku. Mulaku itu al-liqa atau pertemuan. Jadi adanya ketersambungan itu karena adanya tadi proses penyaksian, pertemuan, pengenalan, dan disitulah berlaku hukum ketersambungan. Dalam hukum fisika terjadi namanya proses induksi, resonansi, terjadi vibrasi, getar menggetar. Karena inilah entitas kalbu yang disebutkan tadi, hati yang bergetar, yang kemudian dari getaran gelombang yang hadir sebagai media
ketersambungan itu melalui sebuah channel. Nah, jadi dalam surah Al-Maidah 35 disebutkan wasilah itu sebenarnya adalah channel yang berisikan antara frekuensi dan gelombang. Nah, kita harus mencari wasilah ini melalui seorang guru yang bisa mempersambungkan. Nah, ini yang susah dan ini yang amat sangat jarang. Demikian yang bisa saya uraikan. Saya kembalikan Pak Yai dulu ke. Baik, makasih ya Dokter Umar. Pemahaman yang singkat, ilmiah, sangat-sangat ilmiah tentang makna sholat itu. Bahwa makna sholat yang sebenarnya itu ya awalnya adanya ketersambungan ya. Ya. Dengan adanya ketersambungan itu sehubungan dengan makna dari kalimat itu sholat itu adalah ketersambungan. Bisa kita lihat juga di makna apa maksud dari ini wajah tuh ya. Ya. Ini wajah tuh wajah ya dan seterusnya. Bahwa sholat itu ya perlu ada ketersambungan. Kalau itu yang tidak ada berarti kena lagi di al-maun ya. Ya, sholat yang lalai. Sholat yang lalai. Baik, demikian pemaparan singkat tentang sholat ini buat saudara-saudara sekalian. Hendaknya mencari orang yang mampu mengajarkan sholat itu, tentang sholat itu yang maknanya sholat itu khasian Ya. sholat yang khusyuk. Demikian Saya closing dulu. demikian dari ini dan mungkin ada Ya. kalimat closing speech dari ya Dokter Umar tentang Ya. sholat ini. Terima kasih. Sebagai closing, saya menyampaikan salah satu hadis sangat fenomenal yang sering familiar di telinga kita. As-salatu mi'rajul mu'minin. Masya Allah. Betul. Jadi salatnya orang beriman yang sudah terjadi ketersambungan dalam salat hakikat tadi, salat kalbu itu, itulah salat mi'raj. Jadi kalau selama ini umat mengerjakan sholat secara zahir tidak ada yang namanya mi'raj, itu adalah naiknya dimensi kesadaran dalam sholat. Maka itu berarti bukan sholatnya orang beriman. Siap ya. Berarti itu sholatnya siapa? Siap. Jadi nanti pemirsa ya, hanya orang beriman dikatakan sholat yang mengalami namanya mi'raj. Dan mi'raj itu ya disinggung dalam surah Al-Ma'arij. Ada tangga-tangga naik. Makanya hampir di seluruh perintah sholat bukan hanya sekedar mengerjakan tapi menegakkan. Maka disitulah muncul pesannya Rasul, as-salatu imanuddin. Sholat itu adalah iman. Sholat itu adalah mendirikan. Karena ada proses ketersambungan secara vertikal, tegak lurus kepada hamba kepada Tuhannya, yakni melalui frekuensi channel dan gelombang Rasulullah Muhammad. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.